Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikannya. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk sidang tugas akhir atau sidang skripsi. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2020, akan dilaksanakan ujian sidang komprehensif. Perkenalkan, nama saya Tessa Fabiola Ilyas dengan judul skripsi, dengan judul presentasi evaluasi struktur gedung Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak Salimba. Ya, Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak Salimba ini mempunyai 11 lantai, sebanyak 11 lantai. Ya. Selanjutnya, di sini diagram aliran penelitian, yaitu dimulai mengumpulkan data perencanaan, lalu melakukan pengecekan struktur menggunakan SNI 1726/2012 dan 3847/2013. Lalu dicek kembali untuk mengetahui struktur memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, kita cek untuk mereview desain dan menambahkan perkuatan struktur. Lalu mengecek struktur menggunakan SNI 1726, melakukan pengecekan kembali menggunakan SNI 1726/2012 dan 3847/2013. Kalau struktur memenuhi syarat, ia memenuhi syarat, lalu kita berikan kesimpulan dan saran. Peraturan yang digunakan di sini menggunakan 4 peraturan, yaitu SNI 032847/2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, lalu SNI 031727/2013 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Yang ketiga, SNI 031726/2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan dan non-gedung. Selanjutnya, P3URG 1987 tentang pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Ya, di sini lokasi penelitiannya yaitu berada di Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Perlu diketahui, dulu itu Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak Salemba ini bernama Rumah Sakit MH Tamrin. Selanjutnya, rekapitulasi perencanaan struktur atas. Di sini data-datanya itu dapat dari buku besar Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak Salemba dengan mutu beton K350. Di sini kita dapat fungsi ruangan beban hidupnya itu pada lantai basement parkir 4 kN per kuadrat, pada lantai rumah sakit 2,5 kN per meter kuadrat, pada lantai 1 atau driveway 8 kN per meter kuadrat, pada lift lobby tangga 3 kN per meter kuadrat, pada ruang mesin 4 kN per meter kuadrat, pada atap yang dicapai manusia 2 kN per meter kuadrat, atap untuk heliport
yaitu bebannya 9 kN per meter kuadrat. Ini data-data tersebut kita ambil datanya dari buku besar rumah sakit tersebut. Selanjutnya, beban mati pada plat lantai, area ruang penerima bebannya itu 3,8 kN per meter kuadrat, area koridor 4 kN per meter kuadrat, bedroom 4,3 kN per meter kuadrat, area ruang tunggu atau lobby 5 kN per meter kuadrat, area basement 5,5 kN per meter kuadrat, area ruang mekanika atau elektrikal 5 kN per meter kuadrat, area atap 5 kN per meter kuadrat, area helipad 6,5 kN per meter kuadrat. Di sini dimensi penampang struktur, penampang kolomnya memiliki dimensi lantai 1 sampai 5 70 cm kali 70 cm, lantai 6 sampai 8 60 kali 60 cm, lantai 9 sampai 10 50 kali 50 cm. Penampang balok di sini ada 2 balok, yaitu balok induk dan anak. Balok induk 40 kali 80 cm, balok anak 35 kali 70 cm. Penampang plat lantai 1 sampai 9 12 cm, lantai atap plat atap 12 cm, plat helipad 18 cm. Pembebanan struktur, setelah dihitung beban hidup lantai bangunan memakai SNI yang baru, yaitu lantai bangunan ruang perawatan beban hidupnya 1,92 kN per meter kuadrat, lantai bangunan ruang operasi dan lab 2,87 kN per meter kuadrat, atap bangunan 1,5 kN per meter kuadrat, lantai bangunan koridor 3,83 kN per meter kuadrat, lantai bangunan heliport 2,87. Dan di sini area landasannya itu area landasan helikopter BO 105C dengan beban 14,4. Selanjutnya beban mati itu beban mati pada plat lantai 2 sampai 9 1,6 kN per meter kuadrat, beban mati pada plat atap 10 kN per meter kuadrat, beban tangki air 20 kN per meter kuadrat, berat dinding beton lantai 2 sampai 9 7,6 kN per meter kuadrat, beban dinding parapet 2,4 kN per meter kuadrat. Parameter respons spektra. Parameter di sini kategori resiko gedung SNI 031726/2012, keterangannya 4 didapatnya. Faktor keutamaan gempa SNI 031726/2012 didapat 1,5. Parameter percepatan tanah SNI 031726/2012 didapat dari Puskim. SS-nya itu 0,686, S1-nya 0,3. Klasifikasi situs SNI 031726/2012 yaitu di rumah sakit itu tanah lunak. Parameter percepatan desain SNI 031726/2012 SDS-nya itu 0,594, SDL-nya itu 0,585. Selanjutnya parameter kategori desain seismik didapatnya itu D. Selanjutnya sistem dan parameter struktur didapatnya itu SRP-NK. Ya, selanjutnya gaya gempa statik. Gaya gempa statik itu
Kita hitung lewat e-tabs. Gaya gempa statik yang didasarkan atas SNI gempa tahun 2012 adalah dengan nilai di lantai 10 sekian, lantai 9 sekian, lantai 8 sekian, lantai 7 sekian, lantai 6 sekian, seterusnya sampai lantai 1 sekian. Lalu FY-nya itu lantai 10 sekian, lantai 9 sekian, lantai 8 sekian, lantai 7 sekian, lantai 6 sekian, lantai 5 sekian, lalu sampai lantai 1 sekian. Lalu kumulatif lantai 1 adalah sekian untuk Vx. Untuk Vx-nya itu sekian, untuk V-nya itu sekian. Lalu selanjutnya itu geser dasar ragam. Di sini didapat lantai 10 Fx-nya 1659,656, FY-nya 15.842,217 kN, Vx-nya itu 1659,656 kN, V-nya itu 1585,217 kN, dan seterusnya. Di sini ada statik versus dinamik. Nah, lantai 10 statiknya itu statik X-nya itu didapat 1320,44, statik K-nya itu 1320,44. Seimbang ya. Lalu lantai 10 dinamiknya itu dinamik X-nya 1659,656, dinamik K-nya 1584,217. Lalu dilakukan pengecekan, didapatnya itu statik X-nya itu 126%, statik K-nya itu 120%, dan seterusnya. Kontrol simpangan arah X. Di sini lantai 10 itu sampai lantai 1 itu semuanya sudah oke. Di sini ada grafik simpangan antar lantai arah X. Sudah oke semua. Kontrol simpangan arah Y. Di sini lantai 10 sampai lantai 1 sudah oke semua. Di sini ada grafik simpangan antar lantai arah Y. Lalu kontrol kuat kolom. Menurut SNI pasal 2162 diterangkan bahwa kuat kolom harus memenuhi sigma M NC lebih kecil 1,2 sigma M NB, di mana sigma lebih kecil 1,2 sigma MNB, di mana sigma MNC adalah jumlah momen nominal dua kolom yang bertemu di join, sedangkan sigma MNB adalah jumlah momen nominal dua balok yang bertemu di join. Dari hasil output e-tabs dan analisa perhitungan didapatkan momen nominal balok berturut-turut yaitu 428 kN dan 411 kN.
Sementara momen nominal untuk kolomnya adalah 632 kN sehingga sigma MNC lebih kecil 1,2 sigma MNB. Yaitu di sini kita hitung menjadi 1264 kN lebih kecil 1007 kN yaitu memenuhi syarat. Maaf, maksud saya lebih besar 1264 kN, lebih besar 1007 kN. Ya, di sini setelah melakukan pengecekan, di sini ada rasio beton. Masa bangunannya 7.558 dari output etaps, gravitasinya 9,87 meter per sekon kuadrat, berat struktur 74.145,2 kilonewton. Masa jenis BJ-nya 24 kilonewton per meter kubik, luas bangunan 1042,8 meter kuadrat, jumlah lantainya yaitu 10 lantai. Luas total atau A total jumlah lantai kali A 10, yaitu jumlah lantainya 10 dikali luas bangunannya, yaitu 1042,8 meter persegi, didapat 10.428 meter persegi. Di sini ada rasio beton, didapatnya 0,29626. Ya, di sini kesimpulannya yaitu periode getar struktur berbanding lurus dengan ketinggian bangunan. Semakin tinggi bangunan, maka periode getar struktur pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah ketinggian bangunan, maka periode getar struktur akan semakin kecil. Berdasarkan analisis seragam spektrum, respon pada arah X dan Y menghasilkan VI lebih besar 0,85 V. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai akhir respon dinamik struktur gedung terhadap pembebanan gempa nominal akibat pengaruh gempa rencana telah memenuhi persyaratan SNI 03-1726/2012. Nilai simpangan maksimum untuk setiap jumlah lantai sudah memenuhi persyaratan SNI 03-1726/2012. Struktur gedung aman terhadap kinerja stabilitas P delta dan torsi antar jumlah lantai sesuai dengan persyaratan SNI 03-1726/2012. Kuat kolom sudah memenuhi persyaratan SNI 03-2847/2013. Pasal 2162 tentang strong column with beam. Begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.